Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, informasi terkait yang kita bahas terkait dengan pendidikan guru, yaitu informasi terkait dengan pembahasan honorer dan informasi pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan ulasan informasi apa yang pernah disampaikan sebelumnya bahwa para honorer diangkat menjadi PNS. Nah, Bapak Ibu, di sini sampaikan bahwa meskipun berat, pemerintah akan angkat honorer menjadi PNS 2023 menurut surat edaran Menpan RB ini ketentuannya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini benar atau tidak, maka Bapak Ibu sebaiknya simak informasi ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah memberikan kabar bahagia bagi tenaga honorer yang telah bekerja keras. Mereka berpeluang untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2023 tahun ini. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru mewajibkan pengangkatan tenaga honorer sebagai PNS tanpa harus mengikuti tes tertentu. Kenapa? Karena memang di dalam revisi Undang-Undang ASN ini telah dimuat terkait dengan bagaimana status honorer, kemudian syaratnya, dan ketentuan lain yang telah juga dimuat di dalamnya bahwa honorer ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Surat edaran atau SMN 4RB tanggal 22 Juli 2022 menjelaskan bahwa tenaga honorer harus memenuhi beberapa persyaratan berikut sebelum dapat diangkat menjadi PNS. Pertama, terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, telah diangkat oleh pimpinan unit kerja. Artinya, telah ditugaskan atau diangkat oleh pimpinan unit kerja sebagai honorer di instansi tersebut. Ketiga, honor yang diterima sesuai dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau APBD. Keempat, berusia minimal 20 tahun dan maksimal berusia 56 tahun. Jadi pada poin keempat ini Bapak Ibu, persoalan mengenai usia ini ada dua versi pemahaman. Yang mana berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun ini tentunya dalam hal rekrutmen PNS ya tidak mungkin yang 56 tahun diangkat menjadi PNS. Tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila hal ini nantinya telah termuat di dalam revisi Undang-Undang ASN, bila disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi, maka jelas itu juga tidak terbantahkan apabila ini nantinya akan menjadi satu keputusan bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi singkatnya atau logisnya bisa kita simpulkan bahwa informasi terkait dengan poin keempat ini atau syarat yang keempat ini berarti honorer bisa diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Yang kelima, bidang-bidang yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes tertentu. Jadi di sini disampaikan terkait dengan bidang-bidang yang diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes tertentu, asalkan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di atas. Pertama, yaitu bidang pendidikan. Tenaga non-ASN di bidang pendidikan, termasuk guru honorer, memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PNS. Mereka yang sudah bekerja keras sebagai guru honorer memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi PNS. Yang kedua, bidang kesehatan. Tenaga honorer non-ASN di bidang kesehatan seperti perawat dan dokter, honorer juga berpeluang menjadi PNS tanpa harus mengikuti seleksi tes tertentu. Honorer harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Poin ketiga itu bidang pertanian dan penyuluhan. Jadi di sini disampaikan bahwa tenaga honorer non-ASN di bidang pertanian dan penyuluh pertanian juga bisa diangkat menjadi PNS pada tahun 2023.
Hal ini memberikan harapan baru bagi mereka yang telah lama bekerja keras sebagai tenaga honorer di bidang tersebut. Poin keempat yaitu bidang administratif. Tenaga honorer juga di bidang administratif termasuk dalam daftar bidang yang bisa diangkat menjadi PNS pada tahun 2023. Jadi mereka akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dengan memperhatikan batasan usia pensiun sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima itu bidang penelitian. Jadi tenaga honorer di bidang penelitian juga memiliki peluang untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2023 tahun ini. Mereka yang telah lama bekerja keras di bidang penelitian juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa diangkat menjadi PNS. Dengan adanya kebijakan ini, maka jelas bahwa diharapkan tenaga honorer dapat mendapatkan pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi mereka yang sedang menunggu kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi, kepada Bapak Ibu diharap untuk teruslah semangat dan jangan berhenti untuk berjuang. Inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan syarat bagi para honorer yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K, sebagaimana yang telah dipaparkan, apabila nantinya RUASN ini sudah sah menjadi undang-undang ASN secara resmi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah masuk pada program legislasi nasional 2023, yang mana hal ini ya sudah sering kali dibicarakan dan bahkan di tahun 2023 tahun ini juga dibahas, maka sampai detik ini belum ada satu kesimpulan bahwa ini akan diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes karena revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 5 perubahan undang-undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 2014 belum disahkan. Nah, tentunya ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI supaya hal ini nantinya bisa menjadi satu kebanggaan dan kegembiraan bagi para honorer di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk bisa diketahui supaya hal ini nantinya bisa menjadi acuan kepada Bapak Ibu, jadi bisa berharap apabila RUASN ini disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi. Jadi tidak semua bidang yang masuk dalam kategori ini, hanya beberapa bidang saja. Pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, kemudian bidang pertanian, seterusnya bidang administratif, dan bidang penelitian. Itulah beberapa bidang atau kategori honorer yang akan diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes bila RUU ASN sah sebagai undang-undang ASN. Semoga RUU ASN segera ketuk palu di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.